tanya-tanya, dan insya Allah saya akan jawab jenis-jenis apa saja yang saya gunakan. Karena saya di sini bukan penjual obat guys. Saya bukan penjual obat. Kenapa? Halo guys, jumpa kembali di channel Didi Hasan. Kali ini kita tidak lagi di tempat-tempat wisata ya guys, karena kali ini cuacanya sangat tidak bersahabat guys. Banjir di mana-mana, hujan deras. Jadi kali ini saya berada di ladang saya sendiri, yaitu di ladang tanaman cabai saya. Karena minggu kemarin ada beberapa teman-teman yang minta diberikan sedikit edukasi ya. Mereka bertanya, "Bang, bagaimana sih caranya untuk menanam cabai, Bang? Supaya cabainya bagus tapi tidak menggunakan modal yang besar." Saya bilang, "Oke, nanti minggu depan kalau ada waktu." Nah, kebetulan waktunya sangat tepat pada hari ini karena memang pada musim hujan, banjir di mana-mana, saya tidak bisa mengekspor tempat-tempat wisata. Jadi saya kali ini guys berada di ladang saya sendiri. Oke guys, saksikan terus kegiatan kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kita semua dapat mengikuti perkembangan-perkembangan atau kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Oke guys, selamat menyaksikan. Nah, ini kebun cabai saya sendiri guys ya. Jadi kita bukan hanya berdiskusi dengan teman-teman petani cabai, tapi saya pribadi juga memang aktivitas keharian saya ini petani guys. Tuh guys, ini baru sekitar minggu kemarin guys. Ada beberapa teman-teman yang saya arahkan minta bantuannya untuk datang membersihkan lahan ini guys. Nah, kalau untuk di kebun cabai saya ini guys, ada sebagian tanaman pisang ya. Ada ruang-ruang tertentu yang memang agak luas sedikit tempatnya, saya manfaatkan lagi untuk ditanami pisang guys. Nah, kalau untuk bagian pinggiran guys yang dekat pagar ya, itu dikelilingi oleh tanaman California guys. Jadi hampir dari semua lahan-lahan di perkebunan saya ini, di kebun saya ini, betul-betul saya sangat manfaatkan dengan maksimal. Tidak ada yang hanya ditumbuhi oleh rumput guys atau gulma guys. Karena yang jelasnya saya lebih cenderung kalau ditanami dengan tanaman pertanian itu akan menghasilkan sedikit pertambahan ekonomi guys. Jadi begini guys ya. Pertama kita berbicara tentang bagaimana cara pembenihan. Kalau tata cara pembenihan itu kan ada beberapa macam guys ya. Tapi kalau untuk yang saya praktekkan, yang saya lakukan untuk di perkebunan saya ini, saya sama sekali tidak menggunakan fallback atau fallback ya. Pertama yang kita harus siapkan itu adalah sekam bakar guys. Kenapa harus sekam bakar? Karena sekam bakar ini pertama bisa membunuh bakteri, dan kemudian yang kedua adalah yang terpenting adalah ketika sekam bakar itu dicampur dengan tanah, maka tanah itu tidak bisa mengeras guys. Dia selalu dalam posisi gambur ya. Nah, itu dicampur kemudian ya mungkin luasannya kurang lebih sekitar 1 meter persegi lah guys, 1 meter persegi. Kemudian kita campur tadi sekam bakar dengan tanahnya. Setelah dicampur, dan itu sangat lembut guys ya, lembut cara pencampurannya, kemudian kita taburkan di atasnya benih-benih tadi itu guys. Nah, ketika sudah tumbuh kurang lebih taruhlah sekitar 10 atau 12 cm guys. Nah, pada saat posisi benih seperti itu tingginya guys, saya biasanya langsung menanamnya guys. Ingat guys ya, saya tanpa menggunakan fallback ya, saya
melakukan pembenihan langsung di atas tanah yang kurang lebih 1 meter persegi. Nah, tanah itu kita gemburkan, gambur, kemudian dicampur dengan sekam padi. Nah, baru saya pagari supaya tidak diganggu oleh hewan-hewan lain untuk mengganggu paritas atau pembenihan yang kita lakukan, guys. Nah, kenapa saya tadi menyarankan bahwa tanah itu harus dicampur dengan sekam bakar, karena ketika pada masa sudah mulai bisa ditanam, guys, saya biasanya mencabut kemudian ditanam. Nah, satu hal lagi yang perlu kita ketahui bersama, yaitu cara penanamannya, guys. Ini menyangkut masalah penanaman, guys, ya. Ini perlu sangat harus diperhatikan. Nah, saya melakukan penanaman rata-rata itu di sore hari, guys. Kenapa di sore hari? Karena saya berpikir di sore hari ketika kita melakukan penanaman, malamnya kan ada embun, guys. Jadi itu sangat baik untuk memberikan pembahasan di tanaman cabai yang barusan kita tanam itu, guys. Nah, perlu diperhatikan. Kalau untuk cuacanya lagi kemarau, guys, saya biasanya itu setelah saya cabut di pembenihan saya cabut, kemudian saya rendam atau gelas, taruh di gelas atau gelas plastik atau apa, fasilitas apa banyak lah yang bisa digunakan. Bibit yang kita cabut tadi itu kita rendam dalam air itu sekitar kurang lebih 4 cm lah, guys. Di posisi akar itu harus digenangi dengan air. Itu paling lama, guys, paling maksimal itu 24 jam. Jangan lebih dari itu, guys, karena biasa kalau lebih dari 24 jam itu bisa terjadi pembusukan di akar. Jadi ketika kita rendam, posisi taruhlah 24 jam, kemudian sorenya kita tanam, posisi benih itu akan mengeras, guys. Nah, beda kalau pada posisi musim hujan, guys, kita tidak perlu untuk melakukan perendaman, kita langsung saja tanam di sore harinya, guys. Itu tidak perlu lagi perendaman karena sangat banyak suplai air yang ada pada saat itu, sehingga kita tidak perlu melakukan perendaman, langsung saja dicabut, guys, lalu kita melakukan penanaman. Ingat ya, penanaman itu yang saya lakukan itu selalu di sore hari, guys. Nah, fungsi tadi yang tanah dicampur dengan sekam tadi itu, guys, tadi kan saya sudah bilang dari awal bahwa tanah ketika dicampur dengan sekam itu tidak bisa mengeras, guys. Tanah selalu gembur ya. Nah, sehingga pada saat kita melakukan pencabutan itu sangat mudah, guys. Sangat mudah sekali dicabut karena bibit yang kita cabut itu tanahnya tidak mengeras. Jadi tidak merusak akar, guys. Nah, kemudian kita lanjut di perawatannya, guys. Kalau untuk perawatannya sendiri, guys, saya selalu melakukan pemupukan itu selang 5 hari sekali, guys. Jarak pohon dengan posisi pupuk yang kita lakukan, guys, itu kurang lebih 4 jengkal, guys. 4 jengkal ya, ini pohon, kemudian sekitar 4 jengkal. Itu jaraknya, baru saya sedikit menggunakan kayu itu saya tusuk ke dalam tanah, kemudian pupuk itu saya taruh ke dalamnya, kemudian saya tutup. Nah, rata-rata yang saya gunakan, guys, pupuk itu kalau masih awal tanam ya, paling banyak itu 1 sendok lah, 1 sendok dalam 1 batang pohon cabai itu, guys.
Nah, kalau untuk penggunaan pupuk organik ya guys, atau obat-obat hama, saya itu menggunakannya 1 kali dalam 1 minggu. Nah, untuk mengenai pupuk, kemudian pupuk organik, kimia, dan obat-obat hama itu minta maaf guys, saya tidak bisa menyebutkan di video ini, tapi teman-teman boleh komen, tanya-tanya, dan insya Allah saya akan jawab jenis-jenis apa saja yang saya gunakan. Karena saya di sini bukan penjual obat guys, saya bukan penjual obat. Kenapa saya tidak langsung memberikan atau menginformasikan jenis-jenis pupuk apa yang saya gunakan. Nah, kembali saya sampaikan, ketika teman-teman membutuhkan nama atau jenis-jenis apa saja yang saya gunakan, silakan komentar di video saya dan saya akan balas. Saya akan berikan semua informasi-informasi apa saja yang saya gunakan dalam penanaman atau perawatan cabai ini guys. Oke guys, selalu saksikan kegiatan-kegiatan kami. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya sehingga kita semua mendapatkan informasi-informasi, dapat melihat kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Semoga video ini bermanfaat. Salam dari saya, salam sukses, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.